Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 3. Rangga meninggalkan Patih Gilingwesi di sebuah rumah penginapan, yang tentu saja diterima dengan rasa hormat dan bangga, sehingga Patih itu diberi kamar khusus oleh pemilik rumah penginapan. Bahkan dia berharap agar istana Galung kembali bersih dari manusia-manusia kotor yang membuat seluruh rakyat seperti berada di atas api neraka. Dari pemilik rumah penginapan itu pula Rangga mengetahui keadaan kerajaan Galung. Dengan mengerahkan ilmu lari cepat, Rangga menuju sebuah hutan lebat di sebelah utara kerajaan Galung. Dia baru berhenti setelah tiba di sebuah padang rumput yang cukup luas. Sebentar diamati keadaan sekitarnya, kemudian berdiri tegak memandang ke angkasa. Sutiga, pendekar Raja Wali Sakti itu bersiul panjang melengking, bernada aneh. 2 kali dia bersiul nyaring, kemudian menunggu dengan pandangan lurus ke angkasa. Setelah cukup lama juga berdiri menunggu, kemudian terlihat sebuah titik putih keperakan di angkasa. Titik kecil itu kini semakin jelas terlihat bentuknya. Kragehaka, Raja Wali, kesini, seru Rangga seraya melambaikan tangannya. Kragehaka, burung Raja Wali raksasa meluruk turun dengan cepat dan mendarat ringan di depan pendekar Raja Wali Sakti. Pemuda berbaju rompi putih itu menghampiri, dan mengelus-elus leher burung raksasa itu. Raja Wali Sakti menggerung-gerung seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku ingin bertanya padamu. Aku harap kau bersedia mengatakannya terus terang, kata Rangga hati-hati tidak ingin menyinggung perasaan Raja Wali Sakti. Hur, kau tidak ke kerajaan Galung semalam Raja Wali? Tanya Rangga. Sebentar burung raksasa itu memandang pada Rangga, kemudian kepalanya menggeleng-geleng disertai suara mengkirik-lirih. Terus terang aku melihat Raja Wali melintas di atas kepalaku, dan ada 4 orang tewas akibat Kragehaka. Rangga terdiam sebelum ucapannya selesai. Keningnya berkerut dalam melihat Raja Wali menggerung hebat, serta sayapnya dikepakkan kuat-kuat, kepalanya menggeleng-geleng, dan sinar matanya memerah tajam. Sebelah kakinya terhentak-hentak keras, membuat bumi yang dipijaknya bergetar bagai terjadi gempa. Maafkan aku, Raja Wali. Bukan maksudku membuatmu marah. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya, ucap Rangga buru-buru, berusaha meredakan kemarahan Raja Wali Sakti. Raja Wali Sakti menggerung lirih. Kepalanya tertunduk dalam menekur tanah. Dia merunduk mendekam diam, memperdengarkan suara lirih. Rangga memeluk leher burung raksasa itu. Tangannya mengelus-elus lembut. Aku juga tidak percaya kalau kau yang melakukan itu, Raja Wali, ucap Rangga pelan. Krur. Aku tidak tahu apa yang membuatmu jadi gelisah dan marah. Mana pernah aku menyangka buruk terhadapmu. Bahkan sudah kucoba untuk menyangkal penglihatanku semalam. Tapi aku benar-benar melihat jelas meskipun berulang kali kubantah. Aku percaya kalau kau tidak pergi kemana-mana semalam, Rangga mengungkapkan isi hatinya. Raja Wali Sakti menarik kepalanya lepas dari pelukan Rangga. Ditatapnya lurus bola mata pemuda itu. Mata yang semula merah menyala kini terlihat redup dan sayu. Rangga jadi tergerak hatinya melihat pandangan mata yang begitu sendu. Dapat dirasakan adanya kepedihan di hati Raja Wali Sakti. Tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang membuat Raja Wali Sakti bersikap aneh seperti ini. Cepat tersinggung, dan mudah sedih. Burung Raja Wali raksasa itu mematuk-matuk tanah di depannya, kemudian menyorongkan kepalanya ke depan. Rangga lebih mendekat dan naik ke punggungnya. Dia tahu kalau Raja Wali memintanya naik. Kragehaka. 2 kali kepakan sayap saja, Raja Wali Sakti itu telah melambung tinggi ke angkasa. 2 kali berputar, kemudian melesat terbang menuju ke arah utara. Mau kemana? Tanya Rangga keras, berusaha mengalahkan deru angin. Kragehaka. Rangga menjulurkan kepalanya, dan memandang ke bawah. Tampak hutan lebat bagai tidak bertepi, terhampar hijau di bawah sana. Sama sekali tak terlihat apa-apa, selain kehijauan hutan dan dataran yang menggunung. Raja Wali Sakti membelokkan terbangnya ke arah barat dan terus melesat cepat sambil berkaokan keras. Entah sudah berapa gunung, lembah, dataran, serta padang rumput yang terlewati, tapi Raja Wali Sakti tetap terbang cepat. Rangga tidak lagi memandang ke bawah.
Dia tidak mengerti akan dibawa kemana. Meskipun ingin bertanya, tapi hanya disimpan saja dalam hati. Hampir 1 harian Raja Wali Sakti terbang bersama Rangga yang berada di punggungnya. Hingga pada satu daerah yang berlembah sangat dalam, Raja Wali menukik turun. Rangga mengerutkan keningnya. Kini terlihat jelas kalau lembah itu adalah lembah bangkai, tempat dia menempa diri di bawah bimbingan Raja Wali Sakti. Raja Wali terus menukik turun masuk ke dalam lembah, lalu hinggap di depan mulut goa yang sangat besar. Tidak jauh dari goa itu terdapat sebuah makam yang sangat indah dan terawat rapi. Tidak ada rumput liar di sekitar makam itu. Rangga melompat turun dari punggung Raja Wali. Sebentar dipandangi tempat yang penuh kenangan baginya ini. "Raja Wali, kenapa kau bawa aku ke sini?" tanya Rangga. "Krur." Raja Wali Sakti mengkirik-lirik. Rangga memperhatikan gerak kepala burung itu yang mematuk-matuk tanah, kemudian menjulurkan kepala ke mulut goa. Raja Wali berjalan gontai memasuki goa itu. Rangga mengikutinya dengan kening masih berkerut. Goa ini tidak begitu dalam, tapi terdapat 4 ruangan khusus. Raja Wali mendekam di atas ranting kering dan rerumputan yang tertata rapi. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri, kemudian menjulur ke salah satu ruangan goa di samping kanannya. "Ruang baca," gumam Rangga mengenali ruangan itu. "Buku apa yang harus kubaca?" Raja Wali mematuki tubuhnya sendiri pada bagian dada. Sebentar Rangga memperhatikan, kemudian melangkah masuk ke dalam ruangan baca itu. Ruangan yang tidak begitu besar, namun tersimpan bermacam-macam buku kumal dan telah berusia ratusan tahun. Hampir semua buku di dalam ruangan ini sudah dibacanya. Bola mata pendekar Raja Wali Sakti itu tidak berkedip memandangi buku-buku yang terjajar di dalam rak dari kayu jati. Tangannya menjulur mengambil sebuah buku bersampul merah muda bergambar 2 ekor burung Raja Wali. Sebentar dipandangi sampul buku itu, lalu dibersihkannya debu yang rena lekat. Sebentar kemudian dia melangkah keluar. "Buku ini yang kau maksud?" Rangga menunjukkan buku di tangannya pada Raja Wali. "Hur!" Kepala burung Raja Wali raksasa itu terangguk-angguk beberapa kali. Rangga tersenyum dan menganggukkan kepalanya sedikit. Segera dihampiri sebuah batu yang datar dengan permukaan licin berkilat. Batu pualam putih itu terasa dingin saat Rangga duduk bersila di atasnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu mulai membuka buku yang diambil dari ruangan baca. Buku itu ternyata hanya berisi gambar-gambar burung Raja Wali dengan berbagai tingkah polahnya. Ada 2 burung Raja Wali. Yang satu berwarna putih keperakan, sedangkan satu lagi berwarna hitam pekat. Tidak ada satu pun tulisan di dalam buku ini. Sampai pada lembar terakhir, hanya ada 1 kalimat yang tertera. "Sepenggal dari sepasang Raja Wali Sakti." Apa maksudnya? Gumam Rangga bertanya-tanya sendiri dalam hati. Rangga kembali membolak-balik isi buku itu. Satu persatu gambar diperhatikan dengan teliti. Kemudian kepalanya terangkat, langsung menatap Raja Wali yang mendekam memperhatikannya pula. Kembali Rangga memandang ke arah buku yang terbuka di tangannya, lalu kembali mengangkat kepalanya lagi. Terlihat kening pendekar Raja Wali Sakti berkerut dalam memandang Raja Wali Sakti di depannya. "Ini gambarmu?" tanya Rangga menunjuk satu gambar Raja Wali berwarna putih keperakan. Raja Wali mengangguk-anggukkan kepalanya. "Dan siapa yang satunya lagi?" tanya Rangga. Raja Wali menjulurkan sebelah kakinya ke depan. Dengan cakarnya yang besar dan kuat dikais-kais tanah di depannya. Rangga beranjak turun dari batu pualam yang didudukinya, lalu menghampiri Raja Wali itu. Kembali keningnya berkerut dengan mata agak menyipit melihat sebuah kitab kumal tertimbun di dalam tanah. "Kitab apa ini?" tanya Rangga seraya mengambil kitab itu. Dibersihkan kitab tersebut dari tanah yang melekat. "Kragehaka, rupanya kau ingin menunjukkan sesuatu padaku, Raja Wali," kata Rangga lembut. Pendekar Raja Wali Sakti kembali duduk di atas batu pualam pipih berkilat itu. Dia duduk bersila dan mulai membuka lembaran kitab itu. Ternyata kitab tersebut berisi riwayat kehidupan Raja Wali Sakti disertai beberapa gambar 2 ekor burung dengan tingkah polahnya. Sesekali Rangga memandangi Raja Wali yang mendekam dengan kepala tertunduk.
Semakin dalam membaca kitab itu, semakin jelas dan dimengerti diri Raja Wali Sakti. Rangga menutup kitab itu setelah selesai membacanya. Agak lama juga dipandangi Raja Wali Sakti yang masih mendekam dengan kepala terpekur dalam. Sepasang bola matanya redup tanpa terlihat cahaya kegairahan. Ada perasaan iba terselip dalam hati Rangga, melihat sikap Raja Wali yang kelihatan begitu sedih dan murung. Dia ingin menghibur, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Raja Wali, pelan suara Rangga memanggil. Krur, Raja Wali Sakti mengkirik-lirik. Kepalanya terangkat sedikit menatap pada pemuda di depannya. Maafkan aku, Raja Wali. Seharusnya aku tidak menyinggung-nyinggung masa lalumu, ucap Rangga pelan. Krur, kepala burung Raja Wali menggeleng perlahan. Sejak kapan kau berpisah dengan pasanganmu? Tanya Rangga. Raja Wali menunjuk buku yang dipegang Rangga dengan menjulurkan kepalanya. Rangga membuka kembali buku itu. Hampir 100 tahun. Rangga bergumam terkejut, lah kembali membaca tulisan di buku itu. Hal ini terpaksa kulakukan demi kelangsungan hidup Raja Wali Putih. Mereka akan kembali ke nirwana jika sampai melangsungkan perkawinan. Raja Wali Hitam memang diciptakan untuk menggoda dan mempengaruhi Raja Wali Putih. Sifat mereka berdua berbeda dan saling bertolak belakang. Sayang, aku tidak mampu melenyapkan Raja Wali Hitam. Dan mereka memang tidak dapat mati. Karena mereka adalah titisan dewa untuk melindungi manusia dari kehancuran dan keangkara murkaan. Tapi tugas utama itu telah disalahgunakan Raja Wali Hitam. Maaf, terpaksa kupisahkan kalian berdua. Ini kulakukan agar kau tetap berada di jalan yang lurus, Raja Wali Putih. Rangga berhenti membaca, lalu menatap Raja Wali Putih di depannya. Kini dia baru tahu panggilan untuk burung raksasa itu. Dan dia juga baru tahu kalau di dunia ini ada Raja Wali lain yang sifatnya bertolak belakang dengan Raja Wali Putih. Buku ini memang sengaja ditulis pendekar Raja Wali yang hidup ratusan tahun lalu. Seorang pendekar tanpa tanding, yang kemudian menyepi karena tidak ada lagi yang mampu melawannya. Baca serial perdana pendekar Raja Wali Sakti, dalam episode Iblis Lembah Tengkorak. Aku bisa memahami perasaanmu, tapi kau juga tidak boleh mengabaikan kewajiban utamamu. Makhluk sejati tidak pernah mementingkan diri sendiri, Raja Wali Putih. Ikhlaskan dia pergi dengan membawa nafsu dan kesenangan pribadinya. Bahkan aku mengharapkan kau atau siapa saja yang dapat mengendalikannya untuk merubah segala sifatnya yang buruk. Aku yakin, suatu saat dia akan mendapatkan pengasuh yang mampu menunjukkan jalan kebenaran. Rangga melanjutkan membaca. Kragehaka. Tiba-tiba Raja Wali Putih mengangkat kepalanya. Suaranya begitu keras, seakan-akan hendak menghancurkan seluruh dinding goa ini. Rangga juga terlonjak dan cepat melompat keluar. Ditinggalkan kitab di tangannya itu di atas batu kualam putih. Begitu cepat ia melompat, tahu-tahu sudah berada di luar goa. Pada saat kakinya menjejak tanah, di atas kepalanya melintas satu bayangan besar berwarna hitam. Raja Wali Putih juga melesat keluar goa. Dia berkaukan keras dengan kepala menjulur tinggi ke atas. Rangga mendongakkan kepalanya. Bayangan hitam besar itu berputar 3 kali di udara, lalu melesat cepat ke arah selatan. Raja Wali Hitam, desis Rangga. Hup, pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melompat naik ke punggung Raja Wali Putih. Dan seketika itu juga, Raja Wali Putih melesat ke angkasa dengan kecepatan penuh. Bagaikan kilat saja, tahu-tahu sudah mengawang tinggi, dan terus menuju ke arah selatan. Rangga terpaksa berpegangan erat pada leher burung Raja Wali raksasa itu. Angin yang bertiup begitu keras menderu memekakkan telinga. Dia turun ke gunung itu. Seru Rangga memberitahu. Kragehaka. Raja Wali Putih meluruk turun ke arah puncak gunung kilasan yang tertutup kabut tebal. Rangga segera melompat turun begitu kaki Raja Wali Putih menyentuh tanah. Ringan dan tanpa suara sedikit pun, sepasang kaki pendekar Raja Wali Sakti menjejak tanah berumput tebal. Sejenak dia memandang berkeliling, namun yang tampak hanya kabut tebal menghalangi pandangannya. Rangga segera mengerahkan aji tatar netra, sehingga dapat melihat jauh dan terang, meskipun sekelilingnya tertutup kabut tebal. Hanya saja dia tetap tidak dapat menemukan yang dicarinya. Hah, kemana dia?
Jelas sekali kalau tadi turun ke sini, gumam Rangga pelan. Kau melihat sesuatu? Raja Wali Putih, tanya Rangga. Raja Wali Putih mengkirik lagi, lalu kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Rangga menarik napas panjang. Raja Wali Putih juga tidak melihat apa-apa. Udara pun bertambah dingin menggigilkan tubuh. Mungkin bukan di sini tempatnya, duga Rangga. Raja Wali Putih menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau yakin ini tempat Raja Wali Hitam? Kepala Raja Wali Putih mengangguk. Aku percaya antara kau dengan Raja Wali Hitam ada hubungan batin yang kuat. Kalau begitu, sebaiknya kita cari di sekitar tempat ini, usul Rangga. Raja Wali Putih menjulurkan kepalanya ke depan, hingga hampir menyentuh tanah. Rangga mengerti maksudnya. Segera dia melompat naik ke punggung Raja Wali Putih itu. Sesaat kemudian, Raja Wali Putih sudah membumbung tinggi ke angkasa, dan berputar-putar di atas puncak gunung kilasan ini. Tapi sejauh mata memandang, hanya warna hijau tertutup kabut tebal saja yang tampak. Lebih ke bawah lagi, ke lereng, seru Rangga keras. Kragehaka. Raja Wali menukik sampai ke lereng gunung kilasan ini. Dia berkeliling sampai 3 kali, tapi tidak juga menemukan yang dicarinya. Bahkan sampai terus ke kaki gunung, belum juga didapat apa yang dicarinya. Rangga meminta Raja Wali agar mendarat. Sementara matahari sudah tergelincir ke barat. Suasana remang-remang, berangsur gelap. Udara di sekitar gunung kilasan ini semakin dingin. Kau masih merasakan dia ada di sini, Raja Wali Putih? Tanya Rangga setelah turun dari punggung Raja Wali Putih itu. Raja Wali Putih hanya diam saja, tidak membuat gerakan sedikit pun. Rangga memperhatikan, sepertinya Raja Wali Putih tengah diliputi kebimbangan. Meskipun hanya seekor burung, tapi sikap dan perasaan Raja Wali Putih melebihi manusia. Dan Rangga bisa memahami perasaan Raja Wali Putih saat ini. Bagaimana sekarang? Hari sudah gelap, kata Rangga memberikan pilihan. Raja Wali Putih hanya mengkirik lirih. Kepalanya bergerak menggeleng beberapa kali. Rangga mengerti kalau burung raksasa itu tidak punya pilihan lagi. Dan saat ini juga Rangga tidak tahu apa yang akan dilakukan, sementara dia pun jadi teringat dengan Patih Giling Wesi yang ditinggalkan di sebuah rumah penginapan. Kau di sini saja, Raja Wali. Aku akan pergi sebentar, kata Rangga. Krur, tidak mungkin. Aku akan ke kota raja kerajaan Galung. Kau di sini saja. Besok pagi aku datang, lalu kita akan mencari lagi Raja Wali Hitam. Raja Wali Putih mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku pergi dulu. Selanjutnya episode Sepasang Raja Wali bagian 4. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.